4 tahun lalu lah. 4 tahun lalu itu satu hari berturut-turut tuh pokok kebakaran, tempat acara yang saya bikin gempa. Wah, dahsyat sekali. Malam masih dicoba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadini wa ila hadatil habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'alna mubarak wa sadaqani wa ridallahu ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asraril Fatihah. Salat wajib. Salat berarti kita dekat sama Allah. Enggak salat berarti kita jauh sama Allah. Man ahabba liqallahi ahabballahu liqa'ahu, man kariha liqallahi karihallahu liqa'ahu. Siapa orang yang cinta kepada Allah, yang ingin dekat kepada Allah, maka dia salat. Allah pun akan dekat dengan dia dan Allah akan sayang. Kalau dia jauh dari Allah, dia nggak sholat, Allah pun akan tambah jauh lagi, susah hidupnya. Sholat, jadi syahadat, sholat, puasa. Ini alhamdulillah bulan Ramadan. Udah puasa belum? Alhamdulillah. Belajar puasa dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Jaga pandangan, jaga ucapan, jaga kalimat, jaga kata-kata. Puasa itu wajib. Puasa di bulan Ramadan. Cukup di bulan Ramadan, itu wajib. Terus apa lagi? Membayar zakat. Zakat wajib dikeluarkan. Besok ini zakat fitrah, keluarin zakat. Keluarin zakat. Berapa banyak? 3,5 liter. Cukup 3,5 liter dari makanan yang bisa makan. Kalau berasnya mahal, mesti pakai beras mahal juga. Kalau beras murah ya beras murah, sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima adalah pergi haji. Jika mampu, alhamdulillah nih, udah syahadat, udah masya Allah. Apa kesan-kesannya? Ya senang, Bib, karena udah melewati semua proses yang saya lewati beberapa tahun ini, dan terus tenang gitu. Dan memang saat ini saya hanya ingin fokus kerja, biar berkarya dan ibadah lebih kuat lagi gitu, karena kepingin banyak tahu tentang Islam, kepingin belajar terus, dan terus yang pasti ingin menjadi lebih baik lagi. Insya Allah. Apa yang bisa membuat masuk Islam? Ya, saya melewati beberapa tahun yang saya bilang itu hal yang sangat tidak mudah. Tapi ketika itu yang saya harus lihat itu adalah siapa yang harus saya lihat menjadi panutan. Saya punya banyak teman-teman yang lain, tapi di saat tepatnya berapa? 4 tahun lalu lah. 4 tahun lalu itu satu hari berturut-turut tuh pokok kebakaran, tempat acara yang saya bikin gempa. Wah, dahsyat sekali. Malam masih dicoba lagi, karena jam 5 pagi saya harus flight lagi. Itu dahsyatnya bukan main. Dan ada satu orang yang membantu saya, nggak berhenti juga gitu. Tapi pada saat itu ya salah satunya ya Habib yang membantu saya, benar-benar membuat saya punya rasa penasaran gitu, punya rasa penasaran tentang Islam. Saya selama bertahun-tahun ketemu Habib, baik saling bertemu, terus baik teleponan, atau tidak pernah keluar dari kata Habib ini, demi Allah saya bersaksi ya, tidak pernah keluar dari kata Habib kapan masuk Islam. Tidak pernah keluar kata Habib kapan login, nggak pernah. Jadi di situ saya makin yakin sekali, dimana kalau ada hal-hal yang saya lihat salah, berarti itu bukan agamanya, tapi yang mungkin tidak seperti yang saya cari. Ketika
saya berani bercerita apapun, itu melewati fase yang juga panjang kan, panjang sekali, sampai ada di fase dimana udah nggak berani lagi ngangkat telepon, udah nggak berani lagi balas WhatsApp, cuman ngomong Habib gitu. Udah, ketika Habib langsung respon atau habis itu Habib langsung telepon, itu saya duduk nggak berani itu. Yang dalam artinya kok saya seperti pengen cerita semuanya ke orang ini, gitu. Padahal kalau ketemu lagi jadi bintang tamu gitu, Habib lagi jadi bintang desa saya, ya ada rasa yang rasanya pengen cerita. Dengan situasi di tempat kerja nggak mungkin, Bib. Sampai akhirnya saya yang minta waktu untuk Habib terima dengan baik, datang ke rumah. Disitulah puncaknya saya bercerita keinginan saya, dan pulang dari rumah Habib itu jam 1:30 pagi. Itu di jalan hal yang besar yang saya tidak pernah ceritakan. Ini lebih ke cerita tentang orang tua saya sebenarnya. Itu terbuka sebuka-bukanya. Itu kondisinya saya belum masuk Islam. Ya, belum masuk Islam. Tapi di situ saya terbukanya yang dimana saya udah nggak dendam, sama sekali nggak dendam. Tapi pernah punya luka aja gitu. Orang pernah luka pasti ada coretnya gitu. Ada bekas luka. Ada bekasnya. Tapi teriang tuh selama jalan saya ketika orang ini menelpon. Sebenarnya orang ini baik, menjembatani saya dengan pihak keluarga gitu. Dan itu adalah Reza Tamevia. Saya nggak punya kedekatan secara pribadi, saya nggak punya obrolan secara pribadi gitu. Jalan nggak pernah. Tapi pada saat itu beliau cari saya udah ada 4 hari 5 hari. Saya nggak tahu kenapa, biasanya kalau teman telepon pasti saya cepat telepon balik. Nggak tahu kenapa saya nggak ada rasa kepingin telepon. Hari itu, malam itu, teteh telepon, pulang di rumah Habib teteh telepon. Jadi saya angkat, di situ terbuka. Ini gitu. Notabene Teresa nggak tahu backgroundnya, tapi yang mungkin Allah punya cara lain. Ketika masuk Ramji pernah masuk ke kuping saya nggak, saya tutup terus kuping saya, karena buat saya semuanya sudah terlambat gitu. Ketika saya sudah nggak mau mikirin. Tapi kalau ditanya udah ikhlas belum? Pertama kali saya ikhlas ketika saya keluar pagar dan saya dada sama Habib. Masya Allah. Jadi ikhlas pertama kalinya iya. Ketika keluar dari pagar rumah saya, Iya. dan langsung dada di situ, dan Iya. di situ langsung tersentuh hatinya, tersentuh jiwanya. Saya tersentuh karena Jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Dan dari situ baru saya mau ngeladenin hal-hal yang menurut saya mungkin ini hal yang berat Atau ringan, sekali. atau susah. Mungkin menurut orang gampang, tapi buat saya gini, Hal yang sangat sulit. hal yang membuat saya akhirnya menjadi keras sekali, susah untuk bisa percaya diri, karena saya dapat perlakuan di usia saya yang memang memori saya masih saya ingat sekali gitu. Itu yang dahsyat banget.